Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsmita Endriani dari kelas C Pendidikan Matematika 2020. Adapun NIM saya yaitu 201050701037. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas individu dari mata kuliah matematika lanjut mengenai tentang teorema yang akan saya berikan penjelasan mengenai pembuktiannya. Nah, adapun tugas yang akan saya jelaskan yaitu tugas kedua nomor 1. Adapun bunyi soalnya yaitu tunjukkan bahwa fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b kontinu seragam di R. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembuktian dari teorema yang sudah saya paparkan ini, yaitu fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b kontinu seragam di R. Nah, kita harus mengingat kembali bahwa fungsi kontinu dalam matematika adalah fungsi yang bila dijelaskan secara intuitif, apabila memiliki perubahan kecil dalam masukannya, akan berakibat perubahan kecil pula pada keluarannya. Nah, apabila ternyata tidak ada akibat atau tidak ada perubahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka fungsi tersebut dikatakan discontinue. Nah, adapun fungsi lain yaitu fungsi kontinu dengan fungsi inverse kontinu disebut pula bicontinu. Gagasan dari intuitif kekontinuan dapat diberikan oleh pernyataan bahwa fungsi kontinu adalah apabila fungsi yang grafiknya jika digambarkan tidak perlu mengangkat kapur. Maksudnya di sini adalah apabila terdapat garis, maka garis itu tidak akan putus. Sebelum masuk dalam tahap memahami teorema di atas, terlebih dahulu kita harus mengingat kembali bahwa fungsi kontinu memiliki definisi umum yaitu terdapat suatu titik. Nah, pada suatu titik tersebut apabila dipindahkan maka deltanya akan ikut berubah. Nah, misalnya kita mempunyai himpunan bagian dari bilangan real yaitu A, di mana fungsi f itu terdefinisi pada himpunan A. Seperti yang dilihat pada teorema di atas, yang perlu kita pahami lebih dalam adalah ketika berbicara tentang fungsi kontinu seragam, berarti kita berbicara mengenai fungsi yang berada pada sebuah domain yang mempunyai sifat khusus tertentu yaitu tentang keseragaman. Nah, untuk selanjutnya yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu apa yang diketahui dalam teorema tersebut. Nah, yang diketahui adalah terdapat fx sama dengan ax ditambah b. Nah, kemudian yang harus kita buktikan bersama-sama adalah terdapat f kontinu terhadap a jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau bernilai epsilonnya itu bernilai positif untuk setiap U anggota A akan terdapat sebuah delta yang bergantung pada epsilon. Nah, dan untuk U bernilai positif sedemikian sehingga untuk semua X yang berada di A dengan jarak X dan U kurang dari delta, maka selisih nilai fungsi fx menuju fu itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi ketika kita akan membuktikan, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dalam soal dan apa yang harus kita buktikan selanjutnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi 5.4.1 yang berbunyi yaitu misalkan kita mempunyai himpunan bagian dari real yaitu A. Nah, terdapat fungsi f yang ternyata terdefinisi di himpunan A. Nah, fungsi f dikatakan kontinu seragam pada A jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 atau bernilai positif, ternyata terdapat delta yang dipengaruhi oleh epsilon yang bernilai positif. Sedemikian sehingga untuk setiap X, U elemen A atau berada di A dengan jarak X dan U kurang dari delta, maka selisih nilai fungsi fx ke fu itu lebih kecil dari nilai epsilon. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana prosesnya sehingga delta tersebut dapat kita temukan atau kita dapat memperoleh nilai deltanya. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama-tama kita akan lakukan adalah menggambar sebuah grafik. Nah, sebuah grafik. Di sini saya akan menulis ya, di sini adalah 0. Kemudian ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Nah, di sini kita akan menggambarkan sebuah garis lurus, setengah saja ya. Garis lurus, anggap saja lurus. Nah, kemudian di sini itu menuju tak hingga. Menuju tak hingga. Nah, mengapa grafiknya garis lurus? Karena fungsinya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Nah, bila dilihat dari fungsinya itu berasal dari definisi. Namun akan ditunjukkan bahwa itu fx sama dengan ax ditambah b bila dilihat secara visual yaitu dari grafik ini, tentunya kita akan melihat kekontinuannya atau kontinunya. Namun yang akan ditunjukkan di sini adalah secara definisi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan yang kita akan tunjukkan adalah kalimat berikut ini. Nah, kalimatnya yaitu untuk setiap epsilon positif terdapat atau ada delta yang juga bernilai positif yang tergantung pada nilai epsilon. Sedemikian sehingga jika X dikurang U lebih kecil delta, maka fx dikurang U itu juga lebih kecil delta. Di sini X-nya adalah domain himpunan dari bilangan real itu sendiri. Nah, adapun tahap selanjutnya yaitu kita bisa melihat ilustrasi yang ditampilkan bahwa terdapat fungsi f terdefinisi pada himpunan A. Himpunan A di mana fungsi tersebut adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, analisis pendahuluannya yaitu ada fx dikurang fu sama dengan ax ditambah b dikurang au ditambah b itu lebih besar epsilon sama dengan ax dikurang au ditambah b dikurang b lebih besar epsilon. Kemudian sama dengan lagi ax dikurang au lebih besar epsilon sama dengan A-nya itu dikeluarkan, kemudian hasilnya X dikurang U itu lebih besar epsilon. Nah, ketika disederhanakan lagi, hasilnya adalah X dikurang U lebih besar epsilon per A. Maka nilai deltanya di sini itu ternyata hanya dipengaruhi oleh nilai epsilon, yaitu sama dengan epsilon per A. Hal ini terlihat bahwa ternyata delta pada fx
pada fungsi fx sama dengan ax ditambah u itu deltanya hanya bergantung pada epsilon itu sendiri. Jadi tidak bergantung pada nilai u. Nah, saya pikir dari ilustrasi dan analisis pendahuluan di samping ini, kita bisa cukup paham ya, untuk fungsi ini itu memang dia tidak dipengaruhi oleh nilai u, tetapi hanya dipengaruhi oleh nilai epsilon. Nah, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu pembuktian dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, langkah pertama sebelum melakukan pembuktian yaitu kita ambil sebarang epsilon yang bernilai positif. Ingat ya bahwa epsilon di sini itu harus bernilai positif seperti yang sudah dipaparkan pada definisi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ternyata kita memilih itu adalah delta yang dipengaruhi oleh epsilon, yaitu sama dengan epsilon per A seperti pada langkah sebelumnya. Nah, kemudian sehingga untuk X dikurang U lebih kecil dari delta itu sama dengan nilainya yaitu epsilon dikurang A. Jadi kita boleh mengambil nilai delta yang seperti di sebelah ataupun nilai delta yang lain, tetapi ingat bahwa nilai delta itu harus bernilai positif. Nah, setelah memilih nilai delta yang bernilai positif, maka diperoleh nilai mutlak AX ditambah B dikurang AU ditambah B itu sama dengan AX dikurang AU ditambah B dikurang B itu sama dengan AX dikurang AU. Nah, sama pada langkah sebelumnya yaitu A-nya itu kita keluarkan sehingga yang di dalam nilai mutlak itu sisa X dikurang U. Nah, akibatnya AX ditambah B dikurang AU ditambah B itu lebih kecil dari A dikali epsilon per A, sehingga hasilnya itu adalah epsilon. Maka terbukti bahwa fungsi f dengan rumus fx dikurang ax ditambah b itu kontinu seragam di R. Nah, yang perlu kita ingat bahwa ternyata banyak fungsi yang dipengaruhi oleh U. Namun pada soal yang saya jelaskan ini ternyata yang berpengaruh pada nilai deltanya yaitu hanya nilai epsilon itu sendiri. Jadi U itu tidak berpengaruh pada nilai delta untuk fungsi fx. Fx sama dengan ax ditambah b yang kontinu seragam di R. Penjelasan sebelumnya, mari kita review kembali apa yang telah kita bahas. Nah, tentunya langkah pertama yaitu menentukan apa yang diketahui, kemudian apa yang harus kita buktikan. Kalau yang kita bahas sebelumnya itu yang diketahui adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, yang harus dibuktikan adalah yaitu f kontinu terhadap a jika dan hanya jika terdapat untuk setiap epsilon bernilai positif, maka setiap U elemen A atau berada di A, deltanya itu akan dipengaruhi oleh nilai epsilon atau U. Nah, sedemikian sehingga untuk setiap X elemen A, X dikurang U itu akan lebih kecil dari delta, maka nilai fx dikurang fu itu juga akan lebih kecil dari delta. Nah, yang harus kita pahami lebih dalam itu definisi dari keseragaman atau fungsi kontinu seragam. Seperti ini, yang definisi 5.4.1. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap merancang. Tahap sebelumnya itu adalah memahami pernyataan yang akan diberikan. Nah, sedangkan tahap ini adalah tahap merancang. Nah, tahap merancang di sini berisi tentang cakaran-cakaran atau seperti kayak menggambar grafik seperti ini. Nah, kita akan merancang apa sih yang sebenarnya akan kita buktikan.
Nah, di sini kita akan menggambar garis lurus, anggap saja garis ya. Nah, di sini menuju tak hingga. Nah, grafik ini berasal dari fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Bila dari gambar, kita tentunya mengetahui bahwa fungsi ini itu akan kontinu. Namun, di sini kan yang akan dibuktikan adalah secara definisi. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan masih tahap perencanaan, masih tahap rancangan. Nah, kita menentukan dulu ilustrasinya, kemudian analisis pendahuluannya. Nah, seperti yang ditampilkan, ini sesuai step ya. Jadi, fx kurang fu itu kenapa ada ax ditambah b dikurang ax ditambah u, karena nilai fungsi tadi itu diubah. Nilai fungsi fx ini diubah ke nilai fungsi fx yang di dalam nilai mutlak, kemudian fu itu diganti, x-nya itu diganti u, sehingga seperti ini hasilnya. Nah, yang kita peroleh nilai deltanya itu adalah epsilon per a. Nah, dari analisis pendahuluan ini, terlihat bahwa deltanya hanya bergantung pada epsilon. Ternyata ada fungsi yang tidak bergantung pada nilai u. Deltanya itu tidak bergantung pada nilai u, tetapi hanya bergantung pada nilai epsilon. Nah, adapun selanjutnya, ini adalah langkah ketiga, yaitu pembuktian secara mendetail. Nah, pembuktiannya itu langkah-langkahnya ada beberapa langkah. Namun sebelum melakukan pembuktian, kita harus pertama mengambil sebarang epsilon yang bernilai positif. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa epsilon itu harus selalu bernilai positif. Nah, ternyata yang saya pilih di sini adalah nilai delta yang dimana adalah epsilonnya itu nilai deltanya itu adalah bernilai epsilon per a. Sama seperti analisis pendahuluan, yang hasil analisis pendahuluan kita yang di samping. Kemudian sehingga untuk nilai x dikurang u itu lebih kecil dari delta, sama dengan epsilon per a. Nah, ini adalah tahap selanjutnya dari langkah ketiga, yaitu ketika kita telah menentukan nilai delta dan epsilonnya, maka kita bisa melihat langkah-langkah ini. Kita melihat bahwa nilai mutlak ax ditambah b itu dikurang au ditambah b, ini berasal dari nilai mutlak fx dikurang fu, ya. Sehingga yang kita temukan bahwa ternyata nilai ax ditambah b dikurang au ditambah b itu lebih kecil a dikali epsilon per a, sama dengan hasilnya adalah epsilon itu sendiri. Maka dapat kita ambil kesimpulan, terbukti bahwa fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b itu kontinu seragam di R. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari persamaan, bukan persamaan, tapi dari fungsi fx sama dengan ax tambah b adalah bahwa ternyata fungsi ini tidak dipengaruhi oleh nilai u, tetapi deltanya itu hanya dipengaruhi oleh nilai epsilon saja. Tapi di kasus lain pasti ada fungsi yang dipengaruhi oleh keduanya atau hanya salah satunya saja. Demikianlah presentasi atau pembahasan mengenai salah satu tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah matematika lanjut. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.